Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa 22. Nah oke teman-teman, kemarin di episode yang sebelumnya adalah episode dimana Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijoyo itu sekembalinya dari perang antara Pajang dan Mataram, yaitu pertempuran di Kaliopa. Akhirnya beliau meninggal. Kemarin sudah saya sebutkan ada 4 versi beliau meninggal, yaitu tergantung mana yang diyakini. Nah setelah beliau meninggal itu kemarin juga sudah saya sebutkan adalah pemerintahan Pajang itu bukan turun ke Pangeran Benowo yang merupakan anak langsung dari Sultan Hadiwijoyo atau anak dari Joko Tingkir, tapi kepemimpinan Pajang itu malah diambil oleh menantunya, yaitu Aryo Pangiri yang orang Demak. Nah setelah itu terjadi pertempuran berikutnya karena Aryo Pangiri itu masih berambisi untuk mengalahkan Mataram. Nah di bagian ini adalah saya mau membacakan, sebenarnya sama seperti yang episode sebelumnya, saya mau membacakan mengenai imajinasi dari Bapak S. Hamitarja mengenai perebutan pusaka Pajang. Dan ini perebutan ini adalah biasa sebenarnya pada saat ada kerajaan yang baru dan berkuasa, itu rata-rata mereka akan mengambil pusaka-pusaka dari kerajaan yang jaya sebelumnya. Tujuannya adalah agar wahyu Kedaton itu turun ke kerajaan baru tersebut. Nah bagaimana kisahnya saya akan bacakan setelah yang satu ini. Sengketa pusaka Pajang. Karena banyak senopati dan tumenggung pinilih Pajang yang gugur dalam pertempuran Kaliopa, maka Adipati Pajang yang baru diwisuda, Aryo Pangiri, bergelar Wirabumi, mengisi pejabat dalam tata pemerintahannya dengan pejabat-pejabat yang pernah membantunya di Demak, kadipaten di mana ia berkuasa sebelumnya sebagai putra Sultan Demak Pamungkas, Sunan Prawoto, yang tewas di tangan Adipati Jipang Aryo Penangsang. Setelah ayahandanya itu tewas, Aryo Pangiri diasuh oleh Ratu Kalinyamat, dan ketika dewasa ia dinikahkan dengan putri Sultan Hadiwijoyo alias Joko Tingkir, Ratu Pembayun. Setelah Penangsang tewas oleh Sutowijoyo, ia didudukkan sebagai Adipati Demak, meneruskan kepemimpinan ayahandanya di tlatah kadipaten di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijoyo. Demikianlah ia kini dipindahkan menjadi adipati di pusat kerajaan. Karena intrik kepentingan atas kekuasaan dan kamukten di kota raja kesultanan, maka boleh dikata semua posisi penting diisi oleh orang-orang Demak, bahkan menggusur pejabat-pejabat Pajang yang lama yang masih bertugas. Orang-orang Pajang ditempatkan pada kedudukan yang tidak berarti di luar dinding istana. Ide dari pengisian pejabat dan kebijakan Pajang adalah seorang tumenggung bermata cekung, berhidung lengkung, yang karena kepiawainya bersilat kata dan pemikiran yang culas berhasil mempengaruhi sikap dan kebijakan Adipati Pajang.
Dari usianya ia memang termasuk tumenggung yang dituakan dan sangat berpengaruh di Demak, sehingga pantaslah ia menjadi penasihat Adipati. Ia bernama Tumenggung Wiladipa. Pada akhirnya bukan hanya Tumenggung itu mempengaruhi kebijakan, tetapi ia juga mengatur dan mengarahkan kebijakan sang Adipati. Dengan kepiawaiannya kata dan lakunya, Adipati sendiri tidak merasa telah diatur atau dibatasi, bahkan termasuk diambil alih kekuasaannya. Padahal hampir semua kebijakan dan perilaku Adipati Pajang Aryo Pangiri dinilai dibatasi dan diatur oleh jaringan petinggi yang dikuasai oleh Ki Tumenggung Wiladipa, termasuk mengatur siapa dan dalam rangka apa tamu-tamu Adipati diperbolehkan menghadap ke Paseban dalam istana raja. Begitu pula kebijakan Adipati yang menyangkut sikap Pajang terhadap Mataram, terhadap Panembahan Senopati yang memimpin pemerintahan kesultanan pasca wafatnya Sultan Hadiwijoyo. Dalam pengaruh Tumenggung Wiladipa yang berkepentingan untuk meraih kekuasaan dan kamukten yang lebih tinggi, ketidakpuasan Adipati Pajang Aryo Pangiri atas kebijakan Sultan Hadiwijoyo yang memberi kewenangan kesultanan kepada Sutowijoyo terungkap kembali. Meski telah dianugerahi jabatan Adipati dan isi istana Kesultanan Pajang di kota raja yang lebih gemerlap dibanding istana Kadipaten Jipang yang diamankan pada putra mahkota Benowo, apalagi kota Mataram yang masih berselimutkan alas mentaup bagi Sutowijoyo, dan kewenangan atas seluruh prajurit Pajang. Tetapi apalah artinya kalau kekuasaannya hanya sebatas telatah kadipaten dibandingkan Sutowijoyo alias Panembahan Senopati yang menguasai seluruh telatah kesultanan yang hanya seorang anak angkat. Maka benih-benih pembangkangan yang disemai Tumenggung Wiladipa bersemi dengan suburnya atas nasihatnya. Adipati Pajang berkeras untuk menunda penyerahan beberapa pusaka kesultanan yang dikehendaki Panembahan Senopati untuk disimpan di Mataram sebagai tetenger sekaligus sifat kandel kota raja kesultanan yang baru dikembangkan. Jangan serahkan, biarkan pusaka-pusaka itu dipajang. Biarkan wahyu kedaton dari pusaka-pusaka itu menaungi masa depan Adipati, kata Tumenggung Wiladipa. Tanpa pusaka-pusaka itu, Panembahan itu tidak mungkin berani menyatakan dirinya secara resmi sebagai raja di Kesultanan Pajang kepada seluruh pemerintahan yang ada di Nusantara. Selanjutnya, atas tuah wahyu kedaton selama pusaka itu berada di kota Raja Pajang, bukan tidak mungkin justru Kanjeng Adipati yang akan berdiri sebagai penerus tahta kesultanan sebagai kelanjutan pemerintahan Ayahanda Sunan Prawoto di Kesultanan Demak Bintoro. Dengan pandangan seperti itu kepada utusan Panembahan Senopati, Adipati berpesan, Kakanda Panembahan, biarlah pusaka-pusaka itu sementara tersimpan di gedung pusaka dan perbendaharaan di kota Raja Pajang. Nanti pada waktunya, mungkin ketika Mataram telah mempunyai gedung yang kokoh seperti ini, barulah Adinda akan mengantarkannya ke Mataram. Atas laporan utusannya yang gagal membawa pusaka-pusaka ke Mataram, Panembahan Senopati menjadi merah wajahnya. Segera diundangnya Ki Jurumartani yang kini bergelar Patih Mandoroko. Sengketa pusaka Pajang dimulai.
dalam ambisinya untuk meraih kamukten dan kekuasaan yang lebih tinggi dengan menggunakan pajang yang didukung Demak, Tumenggung Wilodipo melakukan aksi mata-mata, membeli informasi apapun yang mengarah kepada kedudukan dan kekuatan pasukan Mataram. Mata-mata yang tertangkap petugas Ronda Mataram waktu diinterogasi jelas-jelas menyebut informasinya dijual kepada Tumenggung Wilodipo di Pajang. Panembahan Senopati mengirim utusan untuk mencari tahu apa maunya Pajang, seraya menanyakan ulang penyerahan pusaka-pusaka sifat kandel Kasultanan. Ditugaskanlah Senopati di wilayah perbatasan yang berhadapan dengan Pajang sebagai utusannya. Sebelum bergabung ke Mataram, ia adalah andalan Hadiwijoyo di wilayah depan yang menghadapi Mataram. Maka ia banyak mempunyai teman di kalangan perwira tinggi pasukan Pajang era Hadiwijoyo alias Joko Tingkir. Salah seorang sahabatnya adalah perwira pasukan berkuda Pajang, dari mana ia banyak mendengar keluh kesah dan ketidakpuasan banyak perwira yang tersingkirkan dan terpinggirkan oleh kebijakan Adipati atas pengaruh Tumenggung Wilodipo yang bertingkah bagaikan panglima tentara Pajang. Atas bantuan sahabatnya, ia berhasil menembus tata penjagaan pasukan pengamanan istana, langsung diterima oleh Kanjeng Adipati. Setelah menyampaikan salam panembahan kepada Adinda ipar dan sekaligus Adipati bawahannya, utusan menyampaikan pesan atas pusaka-pusaka kesultanan yang akan diambil untuk disimpan di Mataram. Jawaban Adipati jelas dan tegas, bahwa untuk sementara tidak bisa diserahkan. Sampai nanti saatnya tiba, Adipati Pajang akan menyerahkannya, tetapi untuk waktu yang belum bisa disebutkan. Selanjutnya, utusan Panembahan Senopati mempertanyakan apa maksud Tumenggung Wilodipo melakukan aksi mata-mata terhadap Mataram. Adipati Pajang terkejut atas kegiatan yang tiada diketahuinya. Ketika Tumenggung Wilodipo dipanggil, ia mengingkarinya. Ia menolak tuduhan itu dan minta dikonfrontir dengan si mata-mata. Bahkan ia menuduh utusan Panembahan Senopati telah melakukan fitnah yang menyinggung kehormatan dan nama baiknya. Sekembalinya dari Pajang, di perjalanan utusan Panembahan Senopati dihadang oleh gerombolan perampok yang ternyata tidak hanya menghendaki harta benda melainkan juga nyawa. Dalam serangan bersenjata terlihat ukiran pada bilah pedang para perampok, menggambarkan tanda pasukan Demak. Ketika utusan Mataram itu berhasil mengalahkan bahkan membunuh sebagian perampok, pimpinan mereka yang menyerah mengaku sebagai perwira Demak yang ditugasi oleh Tumenggung Wilodipo. Setelah mendengar nasihat Patih Mandoroko dan mendengar pertimbangan para sakti sahabatnya, Panembahan Senopati memutuskan untuk menangkap Tumenggung Wilodipo dengan cara apapun juga atas tuduhan melakukan mata-mata dan percobaan pembunuhan atas utusan resmi pemerintah Mataram. Maka mengantisipasi bahwa Adipati Pajang tidak akan menyerahkan petinggi sekaligus penasihat utamanya begitu saja, bahkan melakukan perlawanan dengan kekuatan pasukan. Aksi penangkapannya akan dilakukan dengan dukungan pasukan segelar sepapan. Lebih lanjut, mengantisipasi bahwa Tumenggung Wilodipo bisa melarikan diri, maka
kota Raja Pajang mesti dikepung dengan kekuatan yang cukup untuk menjaga agar Pajang tidak menyadari keputusan sifatnya rahasia. Strategi penyerangan, analisis kekuatan Pajang, dukungan Demak, serta susunan kekuatan dan komposisi pasukan Mataram yang akan menginvasi Pajang disiapkan. Penggalangan perwira Pajang yang kecewa dan merasa tersingkir akibat perilaku Tumenggung Wilodipo bersama kekuatan pasukan Mataram perlu diusahakan untuk memperlemah pertahanan Pajang. Tanpa banyak yang menyadari, Mataram menyusun suatu kekuatan bersenjata dan kerangka penangkapan Tumenggung Wilodipo sekaligus pengambilan pusaka Kesultanan Pajang untuk dimukimkan di Mataram. Dengan tegak dan gagah perkasa, Panembahan Senopati berkata, "Kita tidak boleh gagal." Ini adalah ujian bagi pemerintahan Mataram atas wilayah Kesultanan Pajang yang baru diwisuda. Kalau kita gagal, maka para adipati di seluruh kawasan pesisir lor Bangwetan akan mengikuti jejak Pajang. Bukankah perwira sandi kita telah menyampaikan bahwa Madiun mulai mempertanyakan keabsahan wisuda kesultanan? Pamanda Patih Mondoroko, aku minta bertanggung jawab atas keberhasilan tindakan ini. Selanjutnya, di kalangan yang lebih terbatas, Panembahan Senopati menyampaikan unek-uneknya. Memang patut disayangkan karena justru pembangkangan ini pertama muncul dari lingkungan kerabat dalam sendiri, suami Diajeng Ratu Pembayun, dan sangat memalukan. Bukankah derajat Aryo Pangiri sudah diangkat ayah Anda, Hadiwijoyo, dengan kedudukan di Pajang, menguasai istana berikut seluruh harta bendanya? Bukankah juga sebelumnya ayah Anda Hadiwijoyo yang mendudukkannya di Demak? Aku hanya memerlukan pusaka-pusaka sifat kandel kesultanan yang melekat pada amanah ayah Anda Sultan untuk meneruskan tugasnya yang belum selesai, menyatukan kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa, mewujudkan kebesaran Nusantara sebagaimana cita-cita yang dikumandangkan Mahapati Gajah Mada. Tetapi Pajang ternyata berdiam diri, sadar bahwa Panembahan Senopati mungkin akan murka atas penolakannya terhadap pemindahan pusaka sifat kandel kesultanan ke Mataram, dan juga atas ulah penasihat utamanya Ki Tumenggung Wilodipo, Adipati Pajang, mempersiapkan diri atas segala akibat yang bisa terjadi. Terlebih Tumenggung Wilodipo, regu pembunuh utusan Mataram yang gagal yang telah terbongkar jati dirinya dan dikorek keterangannya. Ia walaupun akan mengingkarinya, tapi akan siap bertanggung jawab. Atas izin Adipati, ia pun memobilisasi pasukan Demak dan mengirim utusan ke Jipang untuk meminta dukungan Adipati Jipang Pangeran Benowo, adinda ipar Kanjeng Adipati. Di pihak Mataram, Senopati terpilih yang sebelumnya diutus menghadap Adipati Pajang ditugasi mendahului masuk kota raja memimpin regu Sandiyuda. Tersamar dalam kerumunan rakyat jelata, ia harus juga menjajaki gugus pasukan Pajang yang bisa melawan kebijakan Tumenggung Wilodipo dan memberikan laporan berkala melalui penghubung terpercaya mengenai kekuatan perlawanan yang disusun Pajang. Pasukan berkuda Pajang dan beberapa senopati yang tersisih berhasil
dikumpulkan dan siap melakukan pembangkangan terhadap Kanjeng Adipati dan Tumenggung Wilodipo. Pasukan Mataram yang tersusun dari laskar-laskar Tanah Perdikan dan pengawal Kademangan yang mendukung berdirinya Mataram, baik yang direkrut menjadi pasukan khusus dan tinggal di barak maupun yang memang mengawal Kademangan dan Tanah Perdikan masing-masing, disusun untuk mendukung aksi kepajang. Mereka telah terlatih untuk pertempuran di medan terbuka. Kini mereka disiapkan untuk suatu pertempuran perang kota. Tata gelar, logistik persenjataan, pendobrak gerbang, alat angkutan, dapur pasukan, pesanggeran dan barak, baik di luar tembok maupun di dalam tembok kota, ditata dengan terperinci. Menjelang hari yang ditentukan, unit-unit pasukan maupun unit-unit pendukungnya telah betul-betul disiapkan di posisi masing-masing. Pada aba-aba yang pertama, mereka akan bergerak menuju Pajang membawa panji-panji dan umbul-umbul kebesaran Mataram, menaklukkan kota raja Pajang. Nah, oke, teman-teman, itu tadi adalah pembukaan dari perebutan pusaka Pajang. Jadi tadi disebutkan bahwa seharusnya pusaka itu sesuai amanah dari Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir, itu pusakanya itu seharusnya diturunkan ke Mataram sebagai sifat kandel. Ya, sifat kandel adalah legitimasi juga bahwa Mataram itu penerus Pajang. Dengan itu adalah kerajaan-kerajaan yang ada di bawah kerajaan Pajang sebelumnya itu akan tunduk kepada Mataram. Salah satu syaratnya apa? Salah satu syarat adalah pusaka itu di tangan Mataram. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel Jiwa 22. Nanti di episode setelah ini adalah menceritakan keberangkatan pasukan Mataram itu untuk menginvasi kota raja Pajang. Terima kasih sudah menonton dan salam.